Allah menginginkan manusia itu bahagia, mencari kebahagiaan, mencari kebaikan. Dalam doa-doa kita selalu bermohon kepada Allah supaya kita diberikan kebahagiaan. Selalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa setiap ucapan subhanallah, setiap ucapan alhamdulillah, setiap ucapan Allahu Akbar itu seperti pahala bersedekah. Kata Rasulullah kemudian, bahkan ketika kalian berhubungan dengan istri kalian, itu juga bagian daripada sedekah. Itu adalah sekelumit tentang sebenarnya Allah itu akan memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Terlalu banyak waktu senggang, terlalu banyak diam di rumah, itu adalah kelalaian. Itu sudah menodai, mengingkari sifat Allah yang Allah hembuskan kepada manusia itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan sebagian daripada ruhku kepada manusia. Ruh itu bisa diterjemahkan sebagai fitrah. Jadi kalau kita maksimalkan fitrah yang ada dalam diri kita ini, kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Fitrah itu juga yang dihembuskan Allah itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, itu diterjemahkan oleh banyak ulama sebagai citranya Allah, Pak. Di mana kita disuruh takhallaku bi ahlakillah, berahlaklah seperti ahlaknya Allah. Kalau kita sudah berahlak seperti ahlaknya Allah, ya sudah pasti kita menjadi orang yang paling bahagia. Terlalu banyak membuat syarat-syarat supaya kita bahagia, itu yang membuat kita makin susah. Tapi kalau itu dikurangi, akan semakin sedikit juga peluang kita bersedih. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, kalau engkau tahu bagaimana rencana Allah untukmu, engkau akan menangis karena bahagia. Ternyata kebahagiaan itu salah satunya adalah, yang pertama, bagaimana kita kembali kepada fitrah kita. Katakan kepada Allah, ya Allah, tidak ada tujuan terbesarku kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Tidak ada yang paling aku cintai kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah yang asli, yang lain itu bayang-bayang. Itulah kebahagiaan itu sebenarnya. Kalau seorang hamba itu menjadikan Allah sebagai al-mahbub, menjadikan Allah sebagai zat yang dia cintai, itu walaupun beribadah capek, tapi dia bahagia. Padahal Quran mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama. Dunia ini serba kemungkinan, penuh dengan kemungkinan, tapi akhirat pasti, kematian pasti. Maka prioritaskanlah kepada yang lebih pasti. Kita jadi doktor, jadi profesor, jadi pengusaha, jadi pejabat, kalau Allah nggak ridho untuk apa? Kalau kita nggak husnul khotimah untuk apa? Ilmu tinggi pun kalau nggak ada akhlak untuk apa? Islam itu kalau mau bahagia kedepankan akhlak. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi tidak usah berpikir yang terlalu jauh ke depan. Biarkan masa depan itu datang sendiri. Ketika kita menciptakan hasil yang terbaik hari ini, buahnya akan kita dapat. Ucapkan selalu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu baru bahagia, karena kita mengejar yang asli. Hidup bahagia itu adalah soal cara merespon, Pak. Cara kita merespon. Namanya hidup ini memang tempat diuji, Pak. Tapi kalau kita meresponnya dengan tepat, ujian ini menjadi mudah. Itu membuat kita bahagia. Saya teringat dengan ucapan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Aku sendiri merasakan bahagia dan mengucapkan alhamdulillah justru saat Allah mengujiku dengan kesulitan-kesulitan. Ternyata kata Quran definisi bahagia itu, lanjutan ayatnya, pertama alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang bertakwa itu orang yang gemar berbagi, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Saya pikir ini berkaitan juga dengan kebahagiaan. Kalau kita mau bahagia ya banyak berbagi. Kalau mau bahagia juga yang tadi definisi takwa, wal kaziminal ghaiz, mengendalikan amarah. Bagaimana kita mau bahagia kalau marah terus kita umbar-umbar terus? Ya, dan yang terakhir kata Quran, orang yang takwa itu dan terkait dengan kebahagiaan juga, wal afinanin nas. Kalau mau bahagia mudah memaafkan, Pak. Dunia ini adalah tempat di mana kita sering sekali dikecewakan oleh orang-orang dekat kita. Allah akan bertindak dengan tangannya ketika kita sudah mengulang-ulang dengan yakin.
Itulah prinsip ana inda zonni abdibi, aku berdasarkan apa yang dipersangkakan hambaku. Siapa yang mau beriman silakan beriman, ini rewardnya kata Allah. Siapa yang mau kafir silakan kafir, tanggung sendiri akibatnya. Allah sudah kasih Quran, Allah sudah tunjukkan ada surga, Allah tunjukkan ada neraka, ada cobaan di dunia begitu banyak, cobaan dunia, cobaan harta, jabatan, pangkat, ada setan, Allah kasih tahu itu. Tapi begitu kita mampu menghadapi itu, kebahagiaan akan kita dapatkan unlimited, tanpa batas. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba, dijanjikan Allah surga itu seperti apa, subhanallah. Yang berikutnya kata Umar bin Khattab, aku ini diuji oleh Allah juga mengucapkan alhamdulillah, karena aku tahu, kata Umar bin Khattab, setiap ujian kesulitan itu kalau aku sabar, Allah akan hapuskan dosa-dosaku. Setiap ujian kesulitan kalau aku sabar, Allah akan ganti dengan balasan yang bi ghairi hisab. Yang berikutnya, aku mengucapkan alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, saat ujian kesulitan datang, karena ujian kesulitan pasti Allah ganti dengan yang lebih berlipat-lipat ganda. Intinya adalah pertahankan fitrah bahwa tidak ada yang paling kita tuju kecuali Allah. Tidak ada yang membuat kita paling bahagia. Tidak ada hati yang tidak bisa kita isi. Ada hati yang tidak bisa sembuh kecuali hanya menjadikan Allah sebagai tujuan terbesar kita.